dari Sleman, Yogyakarta. Pendidikannya SMA sederajat. Ya dulu awalnya sih cuma bercanda saja. Nih, jadi petani terus ada pasar alternatif seperti ini ya. Kemudian ada semangat, ada kesadaran. Sebenarnya pilihan tuh belum tahu. Tapi ya kita nggak bisa memilih itu, tapi tiba-tiba ini sudah jadi pilihan ya. Begitu. Alasan saya ya, kalau lahan malah nggak punya saya. Saya malah nyewa ini lahannya. Mungkin alasan saya ya lebih lama belajar tentang kehidupan secara sehat, terus bermanfaat untuk keluarga saya, juga berbagi sama orang-orang yang mau diajak berbagi saja. Itu lebih membuat saya dan keluarga saya semangat. Yaitu mungkin faktor-faktor terutama ekonomi kalau di Indonesia itu. Karena mungkin sistem pertanian organik itu dianggap lama, perputarannya lama. Terus ya belum sadar itu aja. Belum sadar tentang lingkungan, tentang masa depan, tentang pertanian secara berkelanjutan. Luas lahan yang saya sewa itu sekitar 800 meteran. Kalau sistem bagi hasil itu sudah nggak ada. Kalau sewa ya sudah harganya berapa, terus sewa, terus digarap secara organik, sudah nggak ada bagi hasil sama yang punya tanah. Sewanya itu hitungannya untuk tanah pemerintah, terutama ya tanah kas desa yang memang dianjurkan untuk petani, harganya sih ya bagus untuk ekonomi petani. Misalnya dihitung sekitar 500 per meter per tahun. Jadi misalnya 1000 meter ya 500.000 per tahun. Nanti ada diskusi lagi mau diperpanjang atau tidak, bisa. Untuk saat ini belum. Baru di Milas, pasar Milas sama di rumah. Kenapa Mas? Ya untuk kapasitasku memang belum bisa. Wah, kalau tengkulak gimana ya? Mungkin harganya lebih tidak pas untuk petani. Tapi kan ada tengkulak yang baik, ada yang tidak loh. Tapi kebanyakan ini tengkulak memang tidak peduli sama sama pertaniannya, sama hasil panennya. Yang penting ada barang. Ya, harapan ke depan saya ya mungkin kalau pemerintah mendukung pertanian organik ya, semua bisa berubah pertanian yang lebih bagus ini ya. Dan mungkin pangan juga akan dikonsumsi masyarakat lebih sehat, lebih ketahanan pangan juga lebih pertanian organik ya. Semua bisa berubah. Kalau dariku sendiri ya memang pilihanku sekarang mungkin sudah petani saja, lebih damai. Ya keuntungannya ada uang, terus ada banyak pengalaman, saling bertukar cerita sama orang-orang yang mungkin lebih mengerti pertanian, ada yang juga belum mengerti. Kita saling berbagi di sini. Sejarahnya ya dulu itu Milas, setahu saya itu cuma membuat pasar alternatif untuk
para mereka yang mau menanam secara organik, terus kemudian lama-kelamaan menjadi banyak yang bergabung ke sini toh, yang tertarik di sini, terus semakin lama juga semakin bagus pemasarannya. Jangan kalau misalnya memang ada petani yang mau menanam secara organik, dipermudah di sini. Mau menanam benar-benar untuk memberi contoh orang banyak. Enggak ada persyaratan tertentu. Persyaratannya cuma menanam secara benar. Ya kadang ada diskusi sebulan sekali memang ada. Tapi itu cuma untuk apa ya? Biar rukun. Lek kekancan biar ada ada diskusi sama teman sendiri. Ya cuma menjaga komunikasi yang baik sama teman. Kalau menurut saya sih ya pertanian organik itu memang begini, contoh yang dari dulu dilakukan oleh mungkin bisa disebut nenek moyang kita seperti ini, dan lama-kelamaan sudah banyak alat-alat yang modern terus ditinggalkan sama petani-petani zaman sekarang. Ya pertanian organik itu ya menurut saya bagus untuk alam, bagus untuk tanah, bagus untuk lingkungan, terus memberi contoh yang baik. Zaman dulu kan nggak ada pestisida, nggak ada bahan-bahan kimia kan. Eman-eman nek nggo tuku kaya ngono. Lebih bagus memilih dari alam, memanfaatkan dari alam. Ada masalah waktu pemerintah itu kan, terus pemerintah kan punya nama, bisa ekspor beras, tapi kan untuk mereka tidak mengerti misalnya tanah ini besok bagaimana, apakah bagus untuk ditanami kembali atau tidak. Jadi semacam digenjot untuk cepat nih. Seharusnya padi contohnya ya, seharusnya panen 1 tahun 2 kali misalnya, tapi enggak ding, dulu itu paling 1 kali terus yang lain ditanami palawija. Tapi setelah ada seperti itu tadi, dari 1 tahun bisa panen 3 kali. Tapi kan untuk petani sendiri kan nggak mengerti maksudnya. Mereka kan senang, bisa panen 3 kali, bisa panen, pokoknya bisa panen banyak, kan mereka lebih senang. Ya memang namanya petani kan mungkin. Ya sekarang lingkungan sudah jelek loh. Meskipun mau menyebut 100% organik tetap nggak bisa tuh kan. Karena mungkin pengaruh udara, pengaruh pencemaran lewat mana-mana, lewat air, lewat udara. Ya semua orang berhak lah. Mayoritas Indonesia petani, otomatis kan tetap sisa toh, pasti mereka dijual di pasar. Orang-orang kota yang mengonsumsi, yang membeli. Jadi sistem itu sudah terbentuk sebenarnya dari zaman dulu. Gimana ya, menurut saya itu kalau kedaulatan pangan itu salah menurut saya. Kenapa? Nah, seharusnya nah, kan orang-orang Indonesia kan mayoritas petani tuh. Jadi hasil dari kanan kiri rumah itu sudah bisa untuk makan menurut saya. Pelatihannya tentang misalnya perkenalan tanaman, terus
mengolah tanah, membuat kompos, cara membuat kompos, terus bagaimana merawat tanaman, terus jenis-jenis tanaman apa saja yang bagus untuk ditanam di tanah seperti ini. Sifat tanah kan berbeda-beda. Di koordinasi pasar bisa, terus langsung juga bisa, langsung di kebun saya juga bisa. Ya dari pergaulan, dari orang-orang tua zaman dulu, mungkin kita bisa memilih, oh ini yang benar bagus untuk alam, oh ini yang benar bagus untuk semua, sama belajar sendiri.